Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di sesi-sesi terakhir ya. Ini materi terakhir, yaitu tentang strategi belajar mengajar dan juga lingkungan belajar. Kalau kita lihat ya, arti dari mengajar sendiri itu adalah proses membimbing kegiatan belajar, atau dalam pengertian lain mengajar juga diartikan sebagai mengorganisir lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan siswa sehingga terjadi kegiatan belajar. Dan mengajar juga dapat diartikan yaitu pekerjaan yang berorientasi layanan, yang berarti bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa. Itu menurut Jackson 1988. Tentunya belajar tidak sama dengan belajar ya. Kalau belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang sifatnya relatif permanen sebagai akibat interaksi dengan lingkungan, dan pembelajaran itu meliputi belajar dan mengajar. Jadi kalau kita lihat dari konsep mengajar itu sendiri, itu bagian dari pembelajaran. Selama ini orang memaknai mengajar dengan sempit dan tidak esensial sebagai menyampaikan materi pengetahuan kepada peserta didik di kelas. Ya, jadi secara sempit mengajar itu diartikan hanya memberikan materi pengetahuan. Namun sebenarnya hakikat mengajar sendiri itu dapat dimaknai sebagai proses pengaturan atau proses pengelolaan, atau bisa juga disebut dengan perencanaan ya. Mengajar adalah aktivitas seseorang dalam mengatur, mengorganisasikan semua aspek pendidikan yang bisa mendorong dan membantu peserta didik untuk melakukan perubahan perilaku dalam makna yang luas. Dalam aktivitasnya, seseorang yang mengajar itu dituntut untuk mampu mengatur aktivitas pembelajaran, mengajar dan juga belajar, seperti mengatur dan menangani masalah pengelolaan kelas, membuat strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kecerdasan peserta didiknya, melaksanakan pembelajaran sesuai prosedur yang dibuat, mengatur dan menyajikan materi dengan efektif, dan juga terakhir mengevaluasi pembelajaran. Artinya apa? Artinya pembelajaran itu dimulai dari sebelum si siswa itu memasuki ruang kelas. Guru yang baik itu melakukan pembelajaran terlebih dahulu sebelum mereka mengajar ya. Pembelajaran di sini artinya perlu perencanaan pembelajaran gitu sebelum mereka mengajar. Dan perencanaan ini bisa dimulai dari mengidentifikasi ya pengetahuan keterampilan yang diinginkan untuk dikuasai oleh para siswa. Jadi perencanaan ini merupakan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tadi dimulai dari identifikasi pengetahuan dan keterampilan, kemudian juga mungkin menentukan urutan yang tepat untuk mengajarkannya, kemudian mengembangkan pelajaran dan aktivitas kelas yang akan memaksimalkan, dan juga pada akhirnya menjaga motivasi, mengelola si siswa di dalam kelas, dan lain sebagainya. Itu termasuk sebuah strategi mengajar. Sehingga kemudian mengajar dalam pemahaman ini memerlukan suatu strategi belajar mengajar atau pengajaran yang sesuai. Dan mutu pengajaran itu tergantung pada pemilihan strategi yang tepat. Apa itu strategi? Istilah ini biasanya memang digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Contohnya, seseorang yang berperang dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan dan sebelumnya mengambil tindakan, maka ia akan menimbang-nimbang ya, baik dari kekuatan pasukan yang ia miliki, baik kuantitas maupun kualitas. Kemudian dia akan menyusun tindakan yang harus dilakukan. Di sini maksud tadi perencanaan ya. Dengan demikian dalam menyusun strategi itu perlu banyak memperhitungkan segala sesuatunya. Itu analogi dari sebuah proses strategi mengajar ya. Kalau pengertian strategi sendiri itu adalah a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goals. Itu menurut
J.R. David 1976. Jadi ada perencanaan, ada metode, ada langkah-langkah aktivitas yang didesain untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu ya. Dan strategi di sini merupakan rencana, tindakan, rangkaian kegiatan, penggunaan metode, pemanfaatan berbagai sumber daya, kekuatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Ya mau tidak mau kita memulainya dari tujuan kita apa gitu. Si mahasiswa ini mau mendapatkan apa sehingga kita bisa menyusun perencanaan sedemikian rupa. Tadi ya, sehingga perlu dirumuskan tujuan yang dapat diukur keberhasilannya sebelum menentukan strategi. Ini sih biasanya beracuan pada kurikulum ya, kurikulum yang dimiliki. Kalau di kampus tuh kita punya kurikulum dan itu ada CP ya, CP itu pencapaian pembelajarannya. Nah ini beberapa istilah-istilah dalam strategi pengajaran ya, ada pendekatan, ada model, ada strategi, ada metode, ada teknik dan taktik. Dan semuanya ini berbeda dari pengertiannya ya sebenarnya, walaupun kadangkala kita seringkali tumpang tindih gitu antara satu dan yang lainnya, padahal sebenarnya sangat berbeda jauh gitu. Kalau metode itu merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dan strategi ini dapat terdiri dari metode-metode ya. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, dan strategi merujuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah caranya untuk mencapai sesuatu itu dan untuk melaksanakan strategi yang ada gitu. Nah ini beberapa metode-metode yang seringkali digunakan ya. Ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, pengajaran praktek, metode pemberian tugas, drill atau latihan dan lain sebagainya. Ini berbagai macam metode yang biasa ada ya dalam proses mengajar. Kalau pendekatan itu di yang paling atas ya. Pendekatan itu approach. Ini merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi strategi dan metode pembelajaran yang digunakan itu dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Menurut Roy Killen, misalnya mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu ada pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center approach, dan juga ada pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center approach. Jadi kalau pada guru menjadi sumber utamanya gitu dari proses pembelajaran. Jadi lebih banyak guru yang memberikan materi, kemudian juga guru yang menjadi narasumber utama gitu dari sebuah proses pembelajaran. Tapi ketika itu siswa yang senternya, berarti siswa yang lebih banyak, guru hanya sebagai fasilitator. Biasanya kalau sudah kuliah itu banyak melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa karena itu untuk mandiri ya. Kalau teknik itu adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita mau tadi menggunakan metode ceramah dan ingin metode ceramah kita itu berjalan efektif dan efisien, maka kita perlu sebuah teknik gitu. Tekniknya apa? Tekniknya misalkan kita sebaiknya memperhatikan kondisi dan juga situasi. Ketika kita berceramah pada siang hari, maka setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Kalau taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik ini sifatnya lebih individual. Walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka juga perlu melakukannya secara berbeda gitu. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Konsep dasar strategi pembelajaran meliputi hal-hal pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar. Kemudian yang kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar, mengajar, memilih prosedur, metode, teknik belajar mengajar, taktik belajar mengajar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini menentukan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan
belajar mengajar. Biasanya ini meliputi proses evaluasi ya. Nanti kalau kita sempat Ibu bikinkan YouTube dan kalian bisa disimak untuk yang ketiga ini. Menurut Bloom, taksonomi tujuan pengajaran itu dapat dibedakan dalam 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif adalah tujuan yang berhubungan dengan pengetahuan, pengenalan, dan keterampilan serta kemampuan intelektual. Yang kedua, kawasan afektif, tujuan yang berhubungan dengan perubahan sikap, nilai, dan perkembangan moral dan keyakinan. Dan yang ketiga, kawasan psikomotorik, adalah tujuan yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Dan ketiga kawasan tujuan tersebut pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan ya, satu dengan yang lain, saling berinteraksi sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Biasanya sih dalam mata pelajaran itu ada ketiganya gitu, walaupun kadang-kadang juga ada yang dua saja gitu ya, itu juga bisa jadi gitu. Nanti kita lihat contohnya ya di video berikutnya. Ini klasifikasi strategi pembelajaran, yaitu pertama strategi pembelajaran langsung diarahkan oleh guru, mudah diarahkan dan direncanakan namun sulit membangun kesadaran kritis karena tadi tumpuannya guru gitu, sehingga pada akhirnya membuat siswanya tidak berpikir secara mandiri dan daya kritis itu kurang. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung berpusat pada peserta didik. Ini tentunya akan banyak membangun kesadaran kritis pada siswa, problem solving, keterampilan interpersonal, mengekspresikan diri, namun sulit juga dinilai outcome-nya. Perlu waktu panjang dan tidak cocok untuk mengingat dalam waktu yang cepat. Jadi ketika kita ingin cepat materi ini diberikan, otomatis strategi pembelajaran tidak langsung ini agak sulit gitu. Dan di sini kan karena guru banyak berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif menekankan diskusi dan sharing untuk merangsang gagasan, pengalaman, dan juga pengetahuan dalam berpikir dan bertindak, berargumen dan bersikap. Namun strategi ini sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun materi dan dinamika kelompok yang dimiliki ya. Ini biasanya yang digunakan oleh saya gitu dalam proses mengajar mahasiswa. Kemudian juga ada strategi pembelajaran empirik atau eksperimental berbasis pada aktivitas. Jadi ini ada eksperimen ya. Partisipasi peserta didik sangat diperlukan, kemudian sangat membutuhkan juga sifat kritis dan juga analisis. Namun strategi ini berbasis bukan pada hasil tapi prosesnya. Dan keamanan, berbiaya mahal dan waktu yang cukup lama ya, karena kan eksperimen before dan afternya itu diukur gitu. Kemudian strategi pembelajaran mandiri bertujuan membangun inisiatif, kemandirian, dan peningkatan diri, berfokus pada belajar mandiri dengan bantuan guru. Namun tidak semua peserta didik dapat mandiri. Dan yang terakhir itu cara belajar siswa aktif, yaitu cara mengajar dengan melibatkan aktivitas siswa secara maksimal dalam proses belajar, baik kegiatan mental, intelektual, kegiatan emosional, maupun kegiatan fisik secara terpadu. Nah, ini kiranya pembelajaran aktif itu yang mungkin baik ya untuk dilakukan ya oleh seorang guru. Ini apa ya, semacam analogi juga ya dari pembelajaran aktif ya. What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand. What I hear, I forget. What I hear, see, and ask question about or discuss with someone else, I begin to understand. Jadi paling baik itu memang tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tidak hanya melakukan, tapi melihat, mendengar, kemudian bertanya, berdiskusi, itu akan memulai kita untuk memahami sesuatu hal. Seperti itu ya. Nah, kan what I hear, see, discuss, and do, I equate knowledge and skill. What I teach to other, I master. Jadi ketika kita mendapatkan materi dan kita paham, kita mengajarkan lagi kepada orang lain, itu malah akan semakin menambah pengetahuan kita gitu. Jadi jangan takut untuk berbagi dengan orang lain. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.